Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita berjumpa kembali. Saya sungguh bersyukur akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara, dan saya yakin saudara akan mendengarkan dan merenungkan firman yang saya bagikan buat kita pada hari ini. Pemulihan telah terjadi di tanah perjanjian. Saya merenungkan tema ini ketika Roh Kudus mengingatkan saya, kenapa anak-anakku, orang-orang percaya, justru mereka tidak mengalami janji-janji Allah, ya, di dalam kehidupan mereka. Ya, padahal firman Tuhan katakan seperti Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari negeri Mesir menuju tanah perjanjian. Itu adalah gambaran daripada kehidupan kita di Mesir dalam negeri dosa yang telah dibawa keluar, telah ditebus oleh Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam negeri perjanjian, kepada kerajaannya yang kekal, ke dalam kehidupan yang kekal, dalam janji-janji firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Itu adalah represent atau gambaran daripada tanah perjanjian dalam hidup kita. Dan kita semua sudah berada dalam negeri perjanjian itu. Ya, tetapi kenapa kita terkadang dalam hidup ini tidak mengalami janji-janji Tuhan itu dalam hidup kita? Dan kita juga bisa belajar dari perjalanan bangsa Israel ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, ya, di bawah pimpinan Musa, ketika mereka keluar dari Mesir, ya, yang tadi saya sudah katakan negeri dosa itu, mereka sudah masuk ke dalam negeri perjanjian yang akhirnya mereka dipimpin oleh Joshua, ya, dan kita bisa melihat bahwa di dalam negeri perjanjian itu, ya, di mana tanah itu dikuasai oleh bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Dan kita boleh belajar bagaimana ketika bangsa Israel sudah tiba di negeri perjanjian itu, mereka menghadapi satu bangsa yang saya boleh ambil bangsa Filistin, ya, bagaimana mereka berperang melawan bangsa Filistin. Jadi artinya gambaran daripada bangsa Israel yang menghadapi musuh-musuh di negeri perjanjian itu artinya kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang hidup dalam janji-janji Tuhan, kita harus setiap hari memegang janji Tuhan, mengklaim janji Tuhan, dan senantiasa untuk melakukan janji Tuhan itu dalam hidup kita, ya. Dan kita tahu sampai hari ini, sampai saat ini, iblis bekerja luar biasa untuk menghalangi kita, menggagalkan kita, untuk tidak mengalami janji-janji Tuhan. Dan saya percaya, saudara, saat ini saya berkata buat engkau, hari ini engkau harus mendeklar, engkau harus memproklaim, engkau harus menyatakan, hari ini saya harus mengalami janji Tuhan. Dan memang betul, iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan membuat engkau tidak fokus. Dia akan membuat engkau tidak mengalami janji itu. Padahal kita sudah tinggal dalam negeri perjanjian. Itulah sebabnya saya berikan tema firman Tuhan. Renungan ini saat ini adalah pemulihan telah terjadi di tanah perjanjian. Ya, the restoration has happened in the promised land. Itulah sebabnya saya diingatkan Tuhan dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat yang ke-20. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Itu digambarkan bahwa kita, ya, sedang menghadapi kefasikan dalam dunia ini. Apa artinya fasik? Fasik adalah sifat yang dibuat, yang dicurahkan lewat karakter, ya, karakter daripada pribadi iblis itu sendiri yang kita hadapi setiap hari. Nah, inilah karakter-karakter inilah yang kita harus lawan, ya, supaya kita mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidup kita, ya. Dan saya akan sampaikan ini buat saudara, supaya saudara dan saya, kita semua yang sudah tinggal dalam negeri perjanjian, kita yang mengalami janji-janji Tuhan itu, kita tidak hanya sadar bahwa kita sudah berada dalam negeri perjanjian, kita tidak hanya sekedar dengar janji Tuhan itu, tapi kita harus mengalaminya. Dan bagaimana kita mengalaminya? Kita harus
senantiasa melawan karakter-karakter ini yang senantiasa menghalangi janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Sifat-sifat yang dicurahkan dari pekerjaan-pekerjaan kejahatan, yaitu iblis, supaya kita tidak mengalami janji Tuhan itu. Supaya kita harus lawan, kita harus declare, ya. Dan kira-kira 3 hari lalu saya menerima satu vision, ya, penglihatan daripada Tuhan. Saya berada di dalam satu ruangan, ya, dan saya sedang duduk di dalam ruangan itu, ya, dan di depan saya itu ada 5 orang, ya. Mereka juga duduk, tapi mereka 5 orang itu menghadap saya, dan di depan mereka ada masing-masing ada mejanya. Jadi setiap orang duduk dan di depan mereka ada meja mereka masing-masing. Jadi ada 5 orang yang menghadap saya, dan saya teringat seperti gambaran kita, bila saudara masih ingat waktu engkau sedang mau lulus, ya, dalam mempertahankan, boleh saya gambarkan saja sebuah disertasi atau skripsimu ketika engkau mau lulus daripada sarjana atau apapun itu dalam sebuah pendidikan, ya, engkau harus bisa meyakinkan orang-orang yang ada di depanmu itu, atau mungkin mereka adalah dosen atau rektor atau siapapun itu, yang artinya mereka akan menguji engkau supaya engkau bisa mempertahankan disertasimu atau skripsimu, bahwa apa yang engkau buat itu untuk engkau bisa lulus, engkau bisa mempertahankannya. Dan intinya engkau sedang mengalami sebuah pengujian. Nah, ketika saya melihat penglihatan itu, Tuhan mengatakan dalam roh saya bahwa seperti engkau sedang menghadapi sebuah sidang dalam mempertahankan sebuah disertasimu atau sebuah hal di mana engkau sedang menghadapi ujian dalam hidupmu, itulah engkau harus berani mempertahankan itu untuk engkau mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidupmu. Dan waktu saya melihat itu, saya bilang, Tuhan terima kasih. Dan Roh Kudus saat itu menyatakan buat saya, you have been test, ya, you have passed the test. Amin, saudara. Dan saya katakan haleluya, puji Tuhan, ya. Kenapa? Karena melalui penglihatan itu adalah gambaran daripada atau represent, sebetulnya kita harus sadar bahwa kita harus berani mempertahankan iman kita ketika kita melewati ujian itu. Nah, yang luar biasa, saudara, dengar baik, ya. 5 orang itu ada artinya. Dan ketika saya merenungkan itu, saya renungkan dan saya tanya sama Tuhan, 5 orang itu yang duduk menghadapi saya tahu engkau memberikan gambaran itu, mereka adalah orang-orang yang sedang menguji saya. Dan Tuhan katakan 5 orang itu adalah gambaran 5 karakter yang engkau harus lawan. 5 karakter yang sering kali itu terjadi dalam kehidupan anak-anakku, sehingga mereka tidak berjalan dalam karakter atau sifat-sifatku yang seharusnya mereka harus berani pertahankan melalui iman mereka. Ya, 5 orang itu adalah gambaran daripada 5 raksasa. Saudaraku, 5 raksasa, the 5 giant in the promised land. Dan waktu saya renungkan, Tuhan, 5 raksasa di negeri perjanjian, dan Tuhan, saudara, luar biasa, ingatkan saya, ya, di dalam firman Tuhan ini luar biasa, saudara, luar biasa. Dan Tuhan mau supaya saudara dan saya kita menang, kita harus lurus, ya, kita harus berani berkata, aku mempertahankan imanku, aku mau berjalan dalam karakter yang Tuhan sudah tanamkan dalam hidupku sebagai anaknya, ya. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-21 ayat yang ke-15. Saudara, luar biasa. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Nah, saudara, ini adalah peperangan Daud, ya,
ketika dia sudah mengalahkan, kita tahu raksasa pertama yang dihadapi oleh orang Israel ketika menghadapi bangsa Filistin adalah Goliat. Ya, kita tahu ya, Daud telah mengalahkan Goliat. Ya, dan itu kita lihat di dalam bagaimana ketika Daud mengalahkan Goliat. Ya, saudara, itu adalah gambaran daripada bahwa raksasa itu dihadapi oleh orang Israel bukan di negeri Mesir, tetapi di negeri perjanjian. Ya, kalau kita lihat bagaimana ketika Israel masih tinggal di Mesir, ya, kalau kita renungkan tidak akan ada raksasa di negeri Mesir. Ya, kenapa, saudara? Sebab kita tahu bahwa bangsa Israel yang saat itu berada di luar tanah perjanjian. Saudara, dengar baik. Engkau akan berjumpa dengan raksasa dalam kehidupanmu secara spiritual ketika engkau sudah berada di negeri perjanjian. Engkau tidak akan bertemu dengan raksasa, ya, segala pekerjaan daripada iblis yang luar biasa dengan karakternya. Saya mau beritahu kepada saudara, 5 karakter ini adalah gambaran daripada 5 raksasa yang harus kita lawan, yang harus kita kalahkan supaya kita mengalami janji-janji Allah. Dan 5 karakter ini adalah gambaran daripada 5 raksasa. Ternyata ada 5 raksasa yang harus dihadapi oleh bangsa Israel ketika mereka sudah di negeri perjanjian. Ya, ketika mereka menghadapi bangsa Filistin itu, ya, mereka tidak menghadapi raksasa pada saat mereka di Mesir. Ya, kenapa, saudara? Karena mereka tidak berada di dalam negeri perjanjian. Saudara, dengar baik. Ya, engkau harus tahu kenapa engkau mengalami satu keadaan yang luar biasa dalam hidupmu ketika engkau sudah di dalam Tuhan, ketika engkau sudah berada dalam negeri perjanjian. Saudara, dengar baik. Karena Tuhan sedang mengingatkan engkau, iblis tidak tinggal diam. Dia akan berupaya, gambaran daripada dunia ini. Kita sedang menghadapi tipu muslihat iblis dengan segala karakternya yang jahat, supaya engkau tidak bisa sampai kepada hidup yang kekal itu, yaitu negeri perjanjian. Saudara, dengar baik. Bangsa Israel tidak melawan raksasa di negeri Mesir. Tetapi justru mereka melawan raksasa. Dan ada 5 raksasa. Ternyata, ya, kalau kita belajar, ternyata bukan hanya Goliat, ya. Banyakan kita hanya ingat tentang Goliat. Ya sudah, satu raksasa dari bangsa Filistin yang telah dikalahkan oleh Israel. Ternyata Goliat ini memiliki ada 4 lagi brothersnya, 4 saudaranya, saudara. Dan 5 raksasa ini, atau dari mulai Goliat dengan keempat saudaranya itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Itu adalah gambaran daripada karakter-karakter pekerjaan kejahatan iblis yang sedang berusaha merasuki dan menggagalkan janji-janji Tuhan di dalam hidupmu supaya engkau tidak mengalaminya. Saya percaya janji Tuhan tidak pernah kalah, janji Tuhan tidak akan digenapi, janji Tuhan pasti akan digenapi, janji Tuhan tidak pernah gagal. Tapi yang sering kali gagal adalah kita tidak mengklaimnya, kita tidak berperang, kita tidak melawannya, karakter-karakter daripada pekerjaan iblis itu. Dan ingat baik, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Israel ketika masih tinggal di Mesir, mereka tidak mengalami atau melawan raksasa. Kenapa? Karena mereka masih di luar tanah perjanjian. Ya, tidak akan ada pertemuan atau perlawanan ketika engkau menghadapi raksasa, ketika engkau di luar daripada tanah perjanjian. Jadi kalau hari ini engkau yang sudah berkata, aku di dalam Kristus, aku di dalam tanah perjanjian, ketika engkau menghadapi hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, problem apapun, aku percaya, aku mengklaim, aku sadar aku berada dalam negeri perjanjian, dan itu adalah cara iblis yang membuat aku tidak bisa maju. Tapi hari ini Tuhan, terima kasih engkau berikan aku pengertian akan firman-Mu. Dan saudara, apa yang terjadi? Kita tahu bahwa ketika Israel berada di luar tanah perjanjian, ya, kita tahu, ya, iblis tidak perlu pusing karena iblis tahu bahwa mereka masih di dalam negeri perbudakan.
Artinya tidak ada kemerdekaan di sana. Ya, saudara, iblis sangat-sangat takut ketika engkau mengalami the freedom itu atau kemerdekaan itu. Ya, itulah sebabnya ketika mereka berada di negeri Mesir tidak ada raksasa di sana. Ya, yang ada adalah perbudakan. Tapi Yesus sudah datang memerdekakan kita. Kita tidak di luar daripada budak dosa lagi. Kita telah dimerdekakan daripada dosa. Tapi satu pertanyaan, kenapa meskipun kita sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita telah dimerdekakan, tapi kita masih menghadapi tantangan-tantangan hidup ini, tipu muslihat iblis. Itulah yang saya mau gambarkan kepada saudara, menunjukkan merupakan sebuah satu evidence, satu kepastian engkau sudah berada dalam negeri perjanjian. Dan ketika engkau berada dalam negeri perjanjian, sama seperti Israel, ketika mereka mengalami raksasa itu, mereka menghadapi tipu muslihat iblis itu bukan di negeri Mesir, tapi di negeri perjanjian. Saudara, saya percaya, ingat saudara, iblis tidak akan mengganggu saudara ketika dia tahu engkau masih di dalam negeri perbudakan dosa. Dia tidak pusing. Tapi ketika engkau sudah dimerdekakan, engkau sudah terima Tuhan, engkau sudah jadi anak dan bahkan engkau melayani Tuhan, engkau sering tidak sadar dan mungkin engkau sadar, loh iya kenapa ya setelah saya sudah dalam Tuhan, saya sudah rajin beribadah, saya mau melayani Tuhan, tapi kenapa banyak tantangan, banyak tekanan. Ingat baik, itu menunjukkan engkau sudah berada dalam negeri perjanjian. Saudara, kita bisa melihat musuh pertama, raksasa pertama yang dihadapi oleh orang Israel di negeri perjanjian. Ingat baik saudaraku, mereka mengalami tantangan, menghadapi tekanan, menghadapi perang itu, ya. Menghadapi raksasa itu justru di negeri perjanjian. Yang pertama, raksasa pertama kita bisa melihat Goliat. Ya, yang dikalahkan oleh Daud. Goliat itu artinya, ya, saudara, yang berasal dari kata Goliath, atau artinya dalam bahasa Inggrisnya disgraceful, ya, atau perasaan yang memalukan, disgraceful sense atau perasaan yang memalukan, ya. Kenapa kita sering malu di dalam hidup ini? Banyak orang Kristen, saudara, yang sudah terima Tuhan, tinggal dalam Kristus, masih memegang rasa malu, ya. Kenapa? Karena kita diintimidasi. Jadi inti poin daripada raksasa pertama yaitu Goliat artinya intimidasi. Saudara, jangan engkau mau diintimidasi. Engkau seringkali diintimidasi. Engkau memiliki ada rasa malu, rasa rendah diri. Saudara, Tuhan tidak minta engkau untuk rendah diri, tapi rendah hati. Ya, jangan salah ya, saudara. Banyak kita orang Kristen merasa terintimidasi. Aduh, nanti tidak enak sama dia. Aduh, saya mau doa di rumah makan, nanti dilihat orang, malu. Saudaraku, ini mengintimidasi kita. Masa hidup saya begini-begini terus, dia sudah kaya, saya masih gaji masih belum besar. Oh, dia sudah beli ini, saya tidak punya. Saudaraku, kita diintimidasi sehingga kita tidak sadar sebetulnya kita sudah berada dalam negeri perjanjian, tapi saudara masih mengalami intimidasi daripada iblis. Ini saatnya engkau harus bangkit. Engkau harus berani mengklaim dengan perkataanmu. Ingat saudaraku, firman Tuhan katakan, perkatakanlah firmanku, renungkanlah firmanku. Ketika engkau mau mengalami janji-janji Tuhan, engkau harus memperkatakan firmanmu. Intimidasi seringkali kita mengalami, kita hadapi melalui perkataan orang, kita diintimidasi melalui perkataan dia yang saya sadar bahwa dia adalah orang Kristen juga. Dia mengata-ngata ini kepada saya. Saudaraku, seringkali kita diintimidasi dengan hal-hal seperti itu. Waktunya engkau harus bangkit. Engkau harus mengklaim dengan perkataanmu dalam nama Yesus. Goliat intimidasi, aku patahkan kekuatannya. Aku berkata, aku adalah anak Tuhan, anak yang diberkati oleh Bapakku di sorga. Aku anak yang telah ditebus oleh Dia. Amin, saudaraku. Nah, bagaimana kita belajar ketika Daud yang mengalahkan Goliat yang artinya intimidasi? Saudaraku, Daud artinya relationship.
berada dalam hadirat Tuhan. Daud artinya orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Daud artinya orang-orang yang suka hadirat Tuhan. Untuk engkau mengalahkan intimidasi, karakter-karakter yang seringkali mengintimidasi engkau, engkau harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, terbuka dengan Tuhan. Di hadapannya engkau harus senantiasa mencari hadirat Tuhan, dan engkau pasti akan mengalahkan itu. Saudaraku, engkau harus melihat dirimu, engkau berharga di mata Tuhan. Jangan engkau mau diintimidasi, engkau tidak layak, engkau tidak pantas, engkau tidak kaya, engkau tidak pintar, engkau tidak memiliki gelar. Saudaraku, tidak. Engkau adalah anak tebusannya. Engkau harus bangkit hari ini. Amin, saudaraku. Yang pertama, engkau harus mengenali raksasa pertama yang telah dikalahkan oleh bangsa Israel lewat Daud hari itu adalah Goliat. Goliat artinya intimidasi. Ya, dalam 1 Samuel 17:46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Seluruh bumi akan tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudaraku, untuk mengalami intimidasi dunia ini dalam kehidupanmu, banyak orang mereka jadi percaya hanya kepada perkataan-perkataan yang mengintimidasi mereka. Mereka kehilangan harga diri, mereka kehilangan bahwa Tuhan telah menebus hidup mereka begitu luar biasa, dan bahkan banyak yang mengakhiri hidupnya dalam kehidupan kesendirian. Mereka menderita akan ada rasa malu. Saudaraku, banyak orang-orang Kristen seperti ini, padahal mereka telah tinggal dalam janji-janji Tuhan, tinggal dalam negeri perjanjian. Ingat, sekali lagi saya ulang, saudaraku, engkau menghadapi raksasa bukan di negeri Mesir. Engkau menghadapi raksasa justru di negeri perjanjian. Klaim janji Tuhan dalam hidupmu. Amin, saudaraku. Kemudian yang kedua, saudaraku, kita akan mengenal brothers daripada Goliat ini, saudara daripada Goliat ini ada lagi yang bernama Yisbi Benob. Oh, haleluya. Kalau raksasa pertama adalah Goliat, raksasa kedua namanya Yisbi Benob. Itu adalah 2 Samuel 21 ayat yang ke-16. Perhatikan, saudaraku, Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 shikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Ya, kita tahu dia telah dikalahkan oleh orang Israel. Siapa yang membunuh Yisbi Benob ini? Dia adalah Abisai. Abisai itu artinya Bapa Anugerah. Nah, kalau kita lihat siapa ini Yisbi Benob? Dia tidak hanya brothers atau saudara kedua daripada Goliat, raksasa yang telah dibunuh oleh Daud, tapi Yisbi Benob artinya aku ada di tempat tertinggi. Aku ada di tempat yang tinggi. Apa itu, saudaraku? Karakter kesombongan, dosa kesombongan. Ini karakter kedua yang kita harus lawan. Meskipun saudara dan saya sudah tinggal dalam negeri perjanjian, hati-hati dengan dosa kesombongan. Kesombongan akan mendahului kehancuran. Itu firman Tuhan. Saudaraku, hati-hati. Ini adalah karakter daripada iblis. Iblis, yaitu Lucifer, dia berkata, aku akan naik ke tempat yang maha tinggi. Aku ingin menyamai dia yang maha tinggi. Aku ingin menyamai Allah. Itulah karakter Lucifer. Dia ingin menyamai Tuhan. Itu dosa kesombongan. Dan Tuhan sangat benci dengan dosa kesombongan. Saudara, bagaimana kita bisa intimidasi melalui dosa kesombongan? Dosa kesombongan adalah merasa benar. Kelihatannya rohani, merasa benar. Saudaraku, ketika engkau selalu merasa benar, engkau sudah jatuh dalam dosa kesombongan. Itulah karakter daripada Yisbi Benob, raksasa kedua, yang artinya aku ada di tempat yang maha tinggi. Saudara, dengar baik, kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Alkitab katakan orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Saya percaya, saudara, karakter daripada Tuhan Yesus, dia datang dari tempat yang maha tinggi ke tempat yang paling rendah.
Ya, derajat manusia yang paling rendah, tidak ada yang paling rendah selain daripada Yesus. Itu Tuhan ambil. Karena dia adalah yang maha tinggi. Raja di atas segala raja, tapi dia mengambil tempat yang paling rendah. Ya, itu adalah karakter daripada Tuhan kita Yesus. Rendah hati. Saudara, jadilah engkau seorang Kristen yang rendah hati. Supaya engkau diberkati Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ini karakter kedua atau raksasa kedua yang harus kita lawan di negeri perjanjian. Yisbi Benob, artinya aku ada di tempat tinggi. Nah, siapa yang membunuh Yisbi Benob ini? Tadi saya sudah katakan, namanya Abisai, artinya Bapa Anugerah. Saudaraku, saudara ada sampai hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Engkau diberkati sampai hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Sebetulnya kita tidak layak. Anugerah itu artinya sesuatu yang kita terima pada saat kita tidak layak. Itu adalah anugerah. Keselamatan yang engkau peroleh itu adalah anugerah. Engkau ada sebagaimana ada sebagai suami, sebagai istri, sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi, rasul, gembala, penginjil, pengajar, atau siapapun engkau saat ini. Derajatmu, levelmu dalam kehidupanmu hari ini, itu oleh karena gambaran daripada Abisai yang membunuh Yisbi Benob. Anugerah. Untuk menghancurkan kesombongan kita harus menyadari, Tuhan, siapa aku? Aku hanya adalah hidup karena anugerah-Mu. Amin, saudaraku. Karena anugerah. Only by His grace. Amin, saudaraku. Untuk kita bisa menewaskan, menghancurkan, membunuh karakter ini. Hanya menyadari bahwa kita ada. Kita hidup. Segala sesuatu yang kita miliki ini dalam kehidupan ini. Nafas ini. Haleluya. Oleh karena anugerah. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Dan saya berdoa biar engkau memiliki karakter ini. Karakter Abisai. Karakter di mana engkau hidup menyadari bahwa engkau adalah anugerah Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara perhatikan, ini luar biasa. Karakter yang kita harus hancurkan pada saat kita sudah berada dalam janji-janji Tuhan di dalam negeri perjanjian ini. Saudaraku, yang ketiga adalah raksasa yang bernama Saf. S-A-F, S-E-F. Saf. Itu luar biasa, saudaraku. Kita baca dalam 2 Samuel pasal 21 ayatnya yang ke-18. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Perhatikan. Pada waktu itu Sibkai, orang Husa, memukul kalah Saf, perhatikan, memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa. Ini brothernya yang ketiga dari Goliat, saudaraku. Kita akan belajar ini 5 raksasa ini. Ya, daripada Goliat ini. Ini adalah brothernya yang ketiga yang bernama Saf. Siapa yang mengalahkan dia? Sibkai, orang Husa. Saudara, Saf itu artinya raksasa bermuka dua. Glory Jesus. Roh Kudus seperti mengingat ini kepada kita. Tuhan sedih. Kenapa banyak orang Kristen saat ini hidup dengan bermuka dua? Ini adalah karakter yang berbahaya, saudara. Setelah kita belajar daripada karakter-karakter yang sebelumnya, yang semua adalah manifestasi daripada iblis. Saf adalah gambaran yang artinya raksasa bermuka dua. Apa itu bermuka dua, saudaraku? Dosa kemunafikan. Dosa kemunafikan. Kita melayani Tuhan, tapi sesungguhnya kita tidak melayani Tuhan. Kita hanya melayani wujud daripada patung Yesus. Kita hanya melayani wujud daripada sebuah simbol gereja. Kita hanya melayani satu organisasi. Kita hanya melayani pekerjaannya, tapi kita tidak melayani Tuhan yang sudah mengasihi dan mati untuk kita. Ini adalah dosa kemunafikan. Saudaraku, kenapa kita belajar? Dan saya berkata bahwa inilah dosa kemunafikan karena Alkitab menulis, perhatikan dalam 2 Samuel pasal 21 ayat yang ke-18 tadi. Yang membunuh Saf itu
raksasa bermuka dua ini adalah Sibkai. Sibkai artinya orang yang pernah kena sakit kusta. Pernah kena kusta dia. Tapi dia terbuka, dia tidak malu. Transparently. Alkitab menulis bahwa di sorga itu lantainya, saudaraku, sangat bening. Seperti kristal sehingga engkau bisa melihat kedalaman berapa lapis sampai ke bawah. Ada 12 lapis. Dan setiap lapis engkau bisa lihat dari atas sampai ke bawah. Itu artinya ketransparanan. Artinya terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ketika Adam dan Hawa pertama kali mereka menyadari mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka bersembunyi. Menutupi ketelanjangan mereka. Menutupi dosa. Saudaraku, sifat dosa selalu berusaha menghindar. Menutupi. Tidak terbuka. Saudaraku, tidak ada jalan lain untuk menghancurkan kemunafikan dalam hidup kita. Mari kita terbuka sama Tuhan. Terbuka di hadapan Tuhan, terbuka kepada sesama kita. Bila memang ada ganjalan-ganjalan di hatimu, di dalam pikiranmu apa saja, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan sudah tahu kok. Amin saudara, dia sudah tahu isi hati kita. Tapi dia mau kita berbicara kepada dia melalui roh kita. Bila engkau terganjal melihat saudaramu yang telah merugikan engkau, yang telah mengkhianatimu, apa saja, jangan engkau sekali-sekali tetap berkata, aku mengasihi engkau, padahal sebetulnya hatimu telah hancur dan luka. Engkau harus terbuka, saudaraku. Ini adalah dosa saf atau dosa bermuka dua, yaitu kemunafikan. Dan kita sudah belajar dari 2 Samuel pasal 21 ayat yang ke-18. Hanya Sibkai yang membunuh, yang bisa membunuhnya. Karena sesuai dengan namanya Sibkai, artinya kita harus terbuka. Padahal dia pernah kena sakit kusta. Pada zaman itu, saudaraku, orang yang pernah sakit kusta, saudaraku, itu telah diasingkan. Itu telah dijauhkan, tidak mau dan bahkan mereka merasa malu. Mereka tidak mau bergaul dengan orang luar. Mereka tinggal di pondok-pondok atau di gua-gua atau hidup terasing. Tidak lagi bergabung dengan society. Saudara, kita tidak perlu lagi seperti itu. Kita tidak perlu lagi menutup-nutupi. Dosa tidak perlu kita tutupi, saudaraku. Dosa perlu kita buka. Bila memang kita telah menyakiti seorang, kita datang kepada orang itu. Katakan, brother, sister, forgive me. Aku telah menyakiti engkau. Aku telah mengkhianati engkau. Aku telah merugikan engkau. Ampuni saya. Dan saya yakin, saudaraku, dosa kemunafikan kita hancurkan. Seperti Sibkai. Yang artinya dia tidak perlu malu meskipun dia pernah kena kusta. Saudara, yang keempat. Dosa yang kita harus hancurkan di negeri perjanjian. Karakter ini adalah karakter yang sering kali membuat banyak jatuh orang-orang Kristen. Meskipun karakter-karakter sebelumnya sudah saya sampaikan. Brother keempat atau saudara keempat dari Goliat itu namanya Lakmi. Lakmi dalam 2 Samuel pasal 21 ayat yang ke-19 kita akan baca, dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan memang kalau kita baca dalam translation bahasa Indonesianya, Indonesia terjemahan baru, kita tidak menemukan nama Lakmi ini. Ya, dalam 2 Samuel pasal 21 ayat yang ke-19. Tapi kalau kita baca di dalam Easy Read Version, ya, Bible Easy Read Version, ya, from 2 Samuel chapter 21 verse 19. Later there was another, listen to this. Later there was another battle at Gob against the Philistine. Elhanan, the son of Yaare Oregim from Bethlehem, killed, listen to this, Lahmi. Kill Lahmi. Who is Lahmi? Ya, padahal tadi kalau kita baca dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesianya, ya, itu disebut bahwa namanya Goliat juga, ya, orang Gad itu. Tapi dalam terjemahan Easy Read Version kita lebih mengerti bahwa dia ini, Lahmi ini, the brother, perhatikan, the brother of Goliat from Gad. Itu ditulis dengan jelas, ya.
namanya Lahmi. His spear was a big as a post, ya. Tombaknya itu seperti pesa tukang tenun. Saudara dengar baik, oh haleluya. Lahmi artinya dosa hawa nafsu, karakter hawa nafsu. Saudara, kita harus menghancurkan hawa nafsu kita kepada dunia ini. Nafsu kita kepada kekayaan, keserakaan, akan ketamakan. Ini kita harus hancurkan. Saudaraku, cari Tuhan. Tuhanlah segala-galanya, dialah kekayaan kita. Kalau engkau memiliki Yesus, Alkitab sudah menulis, di tangan kananku, kata Tuhan, ada umur panjang. Di tangan kiriku ada kekayaan dan kehormatan. Jangan kita melayani Tuhan oleh karena kita hidup daripada hawa nafsu. Kita ingin menjadi kaya. Kita mencari uang di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sebab saya percaya orang yang melayani Tuhan itu beda dengan melayani pekerjaan Tuhan. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan oleh karena memiliki hawa nafsu untuk uang, saudara. Dan apa saja, apapun profesimu saat ini, saudara. Dan siapa yang membunuh Lahmi? Kalau tadi kita belajar daripada Sibkai, ya, dan kita bisa belajar daripada siapa yang membunuh Lahmi ini, dosa hawa nafsu ini, raksasa yang menggambarkan karakter hawa nafsu ini, ya, namanya Elhanan. Tadi kita sudah belajar Elhanan bin Yare Oregim, orang Bethlehem itu, ya, dia digambarkan represent, ya, untuk menang kita melawan dosa hawa nafsu ini. Kita harus senantiasa apa, ya, memiliki relationship atau kita banyak merenungkan firman Tuhan setiap hari. Elhanan itu artinya, itu artinya yang diambil daripada akar kata. Kalau saudara tahu El Shaddai, El Holim, ya, El itu artinya Tuhan yang maha besar. Ya, nama Tuhan jadi artinya orang yang dekat dengan Tuhan. Untuk engkau bisa menghancurkan segala hawa nafsumu. Ketika engkau meskipun sudah berada dalam negeri perjanjian, dalam janji Tuhan, engkau harus senantiasa setiap hari bersandar dekat sama Tuhan. Kita lihat salah satu murid Tuhan bernama Yohanes. Setiap hari dia sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga dia dikatakan murid yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku, dunia ini memang selalu membuat kita, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa jatuh dalam dosa hawa nafsu. Kita melakukan apa saja untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ini adalah dosa keempat atau karakter keempat yang dibuat oleh raksasa yang bernama Lahmi. Saudara, mari kita lawan itu. Amin, saudaraku. Dengan kita bergaul dengan Tuhan. Seperti Henok, dia bergaul dengan Tuhan dan dia diangkat Tuhan hidup-hidup. Ya, kita belajar daripada Musa. Musa bergaul dengan Tuhan. Betul, pelayanan di bawah Gunung Sinai itu luar biasa. Dia saat itu sedang memiliki jemaat lebih daripada hampir 2 ke 3 juta, saudaraku. Luar biasa bangsa Israel. Tapi dia habiskan waktunya 40 hari 40 malam bersama dengan Tuhan. Sendirian bersama dengan Tuhan. Berdua mereka di Gunung Sinai itu. Musa hanya bergaul dengan Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri mendeklar tidak ada orang di muka bumi ini yang memiliki hati sebaik Musa. Amin, saudaraku. Engkau harus memiliki waktu dengan Tuhan. Amin. Ya, dekat dengan Tuhan setiap hari. Sehingga hawa nafsu kita, ya, hawa nafsu kemarahan, hawa nafsu akan ketamakan, hawa nafsu akan keserakan, hawa nafsu akan uang, hawa nafsu akan kekayaan, apa saja. Yang semua itu berasal daripada karakter iblis itu. Dia memiliki hawa nafsu, ingin menyamai Tuhan, ingin berada dalam posisi yang sama dengan Tuhan. Itu semua karakter-karakter daripada Lahmi yang artinya hawa nafsu. Yang terakhir, saudaraku, ya, saya bersyukur akan renungan ini. Yang terakhir yaitu brother yang keempat atau 5 raksasa, 5 karakter yang kita harus lawan dalam kehidupan kita hari ini. Saudaraku, yang kelima, raksasa yang berjari 6.
Oh, luar biasa. Dalam 2 Samuel pasal 21 ayat yang ke-20, luar biasa. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad. Dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6. 24 seluruhnya, saudaraku. Ya, kalau jari kita berapa, saudaraku? Berapa jari, saudara? Coba hitung. Ayo cepat. Ya, 20. Nah, kalau orang ini 24 karena setiap daripada tangan kirinya ada 6 jari, tangan kanannya ada 6 jari, demikian juga dengan kedua kakinya. Saudaraku, masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya, juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Saudaraku, kita harus belajar untuk mengalahkan karakter ini. Karakter raksasa berjari 6, itu artinya apa? Berjari 6. Kalau saudara perhatikan jari saudara, ini adalah jari untuk kita memegang sesuatu. Untuk kita, gambaran daripada kita memegang atau memberikan. Ya, dengan tangan kita bekerja. Jari-jari ini sangat kita butuhkan. Satu jari saja kita tidak ada, kita mulai tidak sempurna melakukan sesuatu gerakan-gerakan dalam tangan kita. Saudaraku, apa artinya? Raksasa berjari 6, ini dosa ketidakpuasan. 5 jari saja kita sudah melakukan perkara-perkara yang luar biasa. 5 jari saja dari jari kanan dengan jari kiri, 10 jari ini kita sudah bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kita sudah bisa berlari dengan cepat dengan kedua kaki kita yang memiliki 5 jari di kanan, 5 jari di kiri. Jadi artinya 20 jari yang Tuhan sudah berikan buat kita itu adalah gambaran yang sempurna. Tapi ini adalah gambaran daripada ketidakpuasan yang kita boleh gambarkan. Ini dosa keserakahan. Saudaraku, ketika engkau sudah diberkati Tuhan, saudara ingat baik tadi sudah katakan itu adalah karena anugerah Tuhan. Katakan, Tuhan engkau baik. Tuhan, engkau katakan engkau akan menyediakan makanan kami yang secukupnya hari. Cukup saudaraku, engkau tidak perlu khawatir. Amin saudaraku. Jadi artinya kita harus mengklaim Dia adalah Jehovah Jireh kita. Allah yang memprovide. Ya, Tuhan itu seperti profession dalam hidup kita yang membekali kita. Ya, jadi kita harus belajar untuk mengalahkan ini. Siapa yang membunuh ya raksasa berjari 6 ini? Dia yang membunuh, namanya Jonathan. Jonathan itu artinya Jehovah Jireh. Jehovah Jireh artinya Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan. Jadi saudaraku, dalam hidupmu kalahkan karakter keserakahan ini. Hancurkan itu. Engkau harus percaya bahwa Tuhan mencukupkan, Tuhan menyediakan, Tuhan mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin saudaraku. Itulah sebabnya saat ini saya berdoa biar engkau sanggup, dan engkau pasti sanggup, engkau pasti mampu, engkau bisa, dan engkau bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang senantiasa menyertai engkau. He never forsaken you. He love you so much. He is a faithful God. Amin saudaraku. Jadi kalahkan 5 jenis karakter dosa ini yang senantiasa menghalangi kita sehingga kita tidak mengalami janji-janji Allah. Hari ini kita katakan, aku mengalami janji Tuhan. Aku hancurkan dosa intimidasi. Karakter-karakter Goliat aku hancurkan dalam nama Yesus. Aku mau rendah hati. Aku mau senantiasa berkata, Tuhan engkau adalah segala-galanya, engkau yang bertata di maha tinggi. Tuhan, kalau aku telah berbuat dosa kesombongan, hancurkan dosa kesombonganku Tuhan. Tuhan, aku mau supaya Tuhan Yesus, tidak hidup berpura-pura. Karena kasih itu tidak pura-pura. Aku hidup apa adanya. Tuhan, hancurkan Tuhan dosa kemunafikan dalam hidupku, dalam kehidupan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Dosa yang dibuat oleh raksasa yang bernama Saf, aku hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan aku hidup daripada yang Engkau cukupkan Bapa. Kalau ada hawa nafsu, ada hal-hal yang membuat aku melampaui daripada segala sesuatu yang Engkau sudah siapkan Tuhan, hancurkan Bapa. Dosa hawa nafsu dalam hidupku, biarlah aku senantiasa hidup dicukupkan. Kalau ada keserakahan Tuhan, ampuni aku Bapa, dan Engkau akan memberkati, akan memulihkan, akan merestorasi janji-janji-Mu dalam hidupku, dan aku akan alami. Amin saudaraku. Saya berdoa biar engkau senantiasa mengalami kemenangan, karena Tuhan sudah memberikan engkau kemenangan. Amin saudaraku. Dan saya berdoa kita bisa berjumpa kembali di
waktu yang akan datang. Tuhan memberkati engkau. God bless you all. Bye-bye now.